Oke. Yang grogi ini narasumber apa kita, Mas Freddy? Kayaknya kita ini Pak Aldi. Oh, gitu ya. Iya, malah justru yang narasumber ini semangat tadi. Ya, Kapan ini siarannya gitu? Iya. Enggak bahaya. Enggak bahaya. Oke, lah. senang hari ini kita bisa menghadirkan kembali teman-teman yang sudah berjuang sedemikian rupa melalui pelatihannya Rumah UMKM dan ya. Barto and Friends. Betul. Ya. Dan sudah membuktikan juga bahwa banyak manfaat, banyak hal yang bisa diperoleh selama pelatihan dan selama sesudahnya. pelatihan. Oke. Salah Nanti satunya, nanti kita ukur juga apakah pelatihan ini membuat produk-produknya Mbak Ani ini. nama panggilannya, Iya. nama lengkapnya Mas Freddy yang Iya. hafal, apakah memang bermanfaat gitu ya? Betul. Kali Silakan ini, Mas Freddy, ini kan kepala sekolah ya? Pak sekolahnya. Monggo silakan. Oke Pak Aldi, kali ini kita bisa menghadirkan salah satu murid dari Barto and Friends dari Rumah UMKM, Iya. yaitu Mbak Ani Cahyani. Ani Cahyani. Yaitu ownernya Nigiaka. Nigiaka ini makanan khas Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan ya. Dan di sini nih ternyata beliau ini enggak hanya di Nigiaka aja, tapi punya talenta yang banyak. Salah satunya, mungkin perlu kita gali. Kira-kira ini kenapa sih di tema kita pentingnya multi talenta dalam berkarya ini apa kira-kira? Iya. Langsung aja kita sapa ya. Selamat sore Mbak Ani. Selamat sore. Selamat Tapi sore. dekat ke mikrofon, Mbak, supaya suara Gimana? merdunya bisa didengar. Betul. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keren. Kalau segini bukan Mbak Ani nih kayaknya, Asanti ini. Oh, saudaranya ya? Iya. Gimana nih Mbak Ani? Bisa nggak dijelaskan? Kemarin sudah ikut kelas juga kan ya di Barto and Friends selama UMKM selama 3,5 bulan ya. Iya, betul. Gimana menurut Mbak Ani selama mengikuti itu, apakah tadi seperti disampaikan Pak Aldi, manfaatnya setelah dan sesudah itu apa? Setelah dan sesudah sampai. Setelah dan sesudah podo, Fred. Sebelum dan sesudah. Aku keliru, saking terpesona nih gitu. Memang Asanti. Gimana Mbak? Gimana? Ya, Ada manfaatnya nggak? Iya. sangat membantu Sangat sekali. ya? Ya. Oke. Iya. Jadi saya ini sebetulnya awal menjalankan bisnis tuh istilahnya bonek Surabaya itu ya apa sih? Bonek Surabaya, Iya. nekat pokoknya. Nekat. Nah, tanpa mempertimbangkan segala sesuatu ya. Termasuk HPP atau cara untuk marketingnya. Pokoknya hajar dulu lah. Hajar dulu, Oke. pokoknya totolan sih. Pokoknya gitu melaku. ya. Iya. Tuan. Terus saya ketemu sama Barto and Friend dan saya mendapat banyak sekali ilmunya. Dulu ketemu Barto and Friends-nya kebetulan dikenalin teman atau seperti apa? Ini unik juga. Ini waktu itu saya kan di pameran di Expo. G-Expo. Ya, yang di Grand City. Saya ketemu temen SMP, Anissa. Oh Anissa. KBECO. Kacau. KBECO. Itu teman saya. Terus dia nanya-nanya sekarang bisnis apa dan macam-macam karena kita kan di G-Expo kan ketemunya. Terus dia nanya, "Kamu udah ikut kelas Barto?" Loh, apa itu gitu kan. Akhirnya dia kasih rekomen untuk daftar ke Barto. Nah, akhirnya saya ketemu di Barto itu, daftar. Dan setelah saya ikutin selang beberapa waktu itu 3,5 bulan ya. Itu saya banyak menerima informasi yang sebelumnya saya tidak tahu, menjadi tahu sekarang. Jadi tahu ya. Jadi ilmu baru ya. Oh, ilmu baru. Oh, asik ini. Jadi akhirnya saya melakukan pembenahan di bisnis saya. Yang pertama dibenahi apa waktu itu? Yang pasti HPP. Pasti hancur ya. Hancur. Internya ya. hancur. Iya. Terus? HPP-nya itu saya benahin karena hitungannya di luar ekspektasi saya gitu kan. Terus saya juga sempat sebelum ikut ke Barto kan saya ngikut pameran. Nah, situ hancurnya di situ loh. Baru ketahuan gitu ya. Ketahuan kok kayak gini ya jadinya. Akhirnya setelah saya kemurahan tiba ya. Iya. Pemurahan nih Pak. Iya. Akhirnya setelah tahu ya udah saya perbaikin dan alhamdulillah saya dapat ilmu marketing juga di Barto. Setelah mengikuti, kemudian kemarin juga sempat ikut acara yang dibuat sama Rumah UMKM juga.
seperti basar. Oh iya, ikut. Iya, Ya, gimana? Alhamdulillah saya dapat omset yang lumayan di Wih, sana. itu yang di mana waktu di Bani itu ikut yang di Grand City. ini, Bukan yang Mas di Pion. Mas Pion. KJI ya. Iya. Oh, yang Heroes. Ya. Oh, You are the heroes. You are the You are the heroes. heroes Ya, yang itu. itu. Oke. Waktu itu gimana ketemu teman-teman yang satu kelas ya? Sempet Satu ya? kelas ya, Ah. satu kelas. Pengalaman gimana dengan teman-teman waktu berjualan? Ya, kita banyak menemukan itu ya, terutama untuk customer ya. Kita jadi tahu perilaku customer. Jadi saya jadi mempelajari perilaku customer itu macam-macam. Surabaya itu terbagi menjadi Surabaya Utara, Barat, Barat, Timur ya. Oh beda ya Mbak Ani ya? Setelah dipelajari ternyata beda ya? Beda. Seleranya beda ya? Beda. Oh, oke. Jadi saya saya kan ada banyak itu ya, banyak item. Salah satunya sushi ada, Oke. terus ayam nigiaka juga Hmm. ada beef teriyaki gitu kan. Basic memang kita nasi. Hmm, gitu kan. hmm. Nah untuk sushi itu tidak bisa di Surabaya mana itu Oh. kelihatan. Jadi saya kan ngikutin beberapa event bazar. Iya. Dari situ saya bisa ngerti, oh berarti saya harus di Surabaya ini untuk bisa ngeluarin ini. Menu saya yang itu. Berarti sekarang udah makin canggih ya, udah makin pinter ya. Artinya sudah melakukan mapping gitu ya. Berarti sudah pakai analis SWOT. Wih. Bener dong. Iya. Tapi Fred sudah bisa bikin neraca rugi laba belum ya? Nah, nggak tahu. Waktu zamannya pelatihannya Pak Tri gimana? Nggak masuk mungkin. Masuk. Makanya dia aman. Tapi paham kalau mengenai penghitungan laba rugi Ya, paham. Bisa ya? Bisa. Ya paham tapi suruh terapkan mungkin dia rada bingung Mas jadi. mungkin secara sederhana. Secara bisa. sederhana. Iya. Gitu ya. Nah, ternyata nih ya Pak Aldi ya. Kalau kemarin kan saya sempat ngobrol nih sama Mbak Ani. Ternyata dia itu Multi talent ya. multi talent. Oke. Mulai dari kecil sudah jadi model ya. Iya, gimana cerita dari awalnya dulu jenengan awalnya memang model ya sejak kecil. Penari sih. Penari ya. Terus penari. kemudian ada yang dari model, terus ibu juga ternyata catering juga ya. Iya, catering. Gimana bisa diceritakan nggak itu mengenai apa yang Masa kecilnya gitu ya. Oke, jadi kecil saya tuh penari, menari ya? mulai TK sampai kuliah. Hah? Terus habis itu saya juga pernah dulu mengikuti Pas model? ya model ya. Hah? Mulai SMA sampai sebelum merit. Hah? Terus saya itu kan orangnya nggak bisa diem. Hah? Dalam arti saya suka kegiatan yang istilahnya menghasilkan lah ya. Iya. Jangan sampai nggak menghasilkan ya. Terus? Jadi karena suka sesuatu yang menghasilkan, jadi saya juga bantu ibu saya untuk catering, untuk bantu catering. Jadi mulai kuliah tuh saya sudah umek dapat duit gitu. Gimana caranya dapat duit ya? Betul. Terus? Jadi mulai jadi model, jadi penari kan juga apa? Apa ya? Penari itu kan juga dibayar juga kan, untuk setiap event. Makasih. Terus kemudian? Penari kan juga dibayar untuk setiap eventnya, terus untuk model kan juga, terus untuk nge-range catering ibu saya juga dapat. Dulu catering ibunya ini mengurusi apa? Hotel kah atau karyawan atau gimana? Catering ibu saya itu di pernikahan sama pabrik. Pabrik Iya. untuk makan siang, makan pagi gitu. Pagi. Itu Siang malam. bukan rumah tangga bukan ya? Bukan. Lebih yang gede-gede itu malah lebih susah itu ngaturnya ya. Iya. Karena kan jumlahnya pasti gede-gede ya. Iya, Iya kan? gede-gede, Iya kan kalau wedding gede, kalau untuk ke pabrik kan paling enggak minimal berapa puluh Iya. gitu ya. Kebetulan tuh satu hari ngelayanin 300. 300 ya. Iya. Di zaman itu ya. Oke, Keuntungan beliaunya kan karena tinggal di daerah industri. Iya, betul. Nah, sehingga dekat ya sama kalau pengantaran itu. Nah, sekarang dari ibunya masih jalan nggak cateringnya? Nah, ibu saya kan sudah meninggal waktu saya kuliah. Jadi pertengahan saya bantu itu ibu saya nggak ada. Jadi saya berdiri sendiri. Yang Setelah sendiri. maaf, setelah ibu meninggal Mbak Ani terusin cateringnya. Terus ya. Oh, ada yang bantu juga saudara kah?
Karena waktu itu masih kuliah kan, belum. Masih kuliah. Enggak, Atau enggak. pacarnya waktu itu yang bantu? Enggak. Enggak. Lu siapa tahu Oh, ya. siapa tahu. Jadi itu memang kita sudah ada pegawai semuanya, sudah Oh, settle. oke. Sudah ada bagian koki, sudah ada Oh, jadi asisten. Mbak Ani cuman kontrol QC ya, Iya, QC sama dan pemasaran. Sama pesanan pemasaran ya. dan pesanannya. Iya. Sampai jalan berapa lama itu? Sampai selesai kuliah? Sampai saya Menikah? Iya, menikah, saya hamil. Itu berhenti habis Itu berhenti. Iya. Dan nggak ada yang nurusin? Nggak ada. Oh, emang banget ya. Iya. Jadi berhenti begitu saja? Berhenti, iya. Oh, oke. Itu deh yang kadang-kadang kalau bilang eman tapi ya nggak tahu ya kembali ke Iya, personnya iya. ya. Mungkin waktu itu nggak ada waktu atau gimana ya sehingga harus berhenti. Karena suami nggak menghendaki jalan, saya hamil. Karena tahu kan kalau untuk ngurusin catering pabrik, catering event itu 24 jam. Tuh capeknya nggak karuan itu. Jadi kita memang tidur aja sekitar jam 12 ke atas, jam 1, jam 2, bangun jam 4. Meskipun Itu itu setiap sudah dihandle sama apa namanya? Dibantu sama chef sama- Pegawai-pegawai ya, Iya. tapi tetap aja Iya. harus Tanggung jawab terlibat ya QC-nya. secara Iya. langsung ya. Oke. Karena kita kan harus bertanggung jawab terhadap Betul. runningnya itu ya. Terus dia jam berapa masaknya kita harus bisa ngawasin. Jangan sampai terlambat untuk pengiriman ke customer. Iya. Emang Mbak Ani nggak ada saudara yang tertarik untuk melanjutkan bisnisnya almarhum Mama ini ya? Nggak ada ya? Kakak saya aja, saya cuma berdua. Cuman berdua. Terus kakak cowok. Cowok. Oh, Jadi memang di nggak luar kota, iya. di luar kota lagi gitu ya. Iya. Oh, jadi mandek Fred. Oh iya. Mestinya kalau waktu itu ketemu Freddy mungkin jadi anak ketiga ya. Iya. Masanya satu, ibunya mau nggak terima saya Itu gitu loh. apa Fred? Makanmu banyak Fred. Nanti datang ini siapa? Nggak tahu bu. Gitu. Mau dipungut apa dipingit ini? Wah, Paldi Loh, nih. enggak, kan biar ada yang melanjutkan itu loh Fred. Iya, tapi ya jangan gitu. Iya. Tapi dari Mbak Ani ini kita belajar apa namanya, beliau ini memang semangat wirausahanya ya, entrepreneurship-nya itu terbentuk sejak kecil ya. Iya. Katanya tadi sejak kecil tuh sudah pokoknya pengen umpet aja dan cari duit gitu Cari ya. duit. Iya. Oh, Ya terus kan? kalau sudah dapat duit kecil itu diapakan? Ditabung atau gimana? Nah, itu kan zaman itu jiwa muda. Oh, jiwa muda. Trek-trekan hari ini paling. Gak tawuran. Enggak ngono, Pak. Zamannya Pak Aldi lah nih. Lah iya. Oh, jadi duitnya cuman tapi seneng aja gitu ya. Iya. Soalnya prinsipnya ibu saya menerapkan anak perempuan itu kita harus mandiri gitu kan. Oke. Kita nggak boleh tergantung sama orang lain, termasuk itu Termasuk sama, itu suami sendiri Iya. juga nggak boleh terlalu tergantung soal finansial gitu ya. Iya, karena kita nggak Iya, pernah iya, tahu iya. diri kita sekarang sama besok itu kita kan nggak pernah tahu. Kayak gimana gitu. Iya. Oke. Jadi untuk bisa kita survive, kita harus bisa mandiri gitu. Oke. Ya luar biasa. Fred. apa Benar. lagi? Nah, dari sini mungkin kita bisa tahu ya memang Mbak Ani ini memang bakat dari apa namanya kulinernya untuk yang F&B ya terutama ya itu dari ibunya ya. Iya. Terus kemudian merintis yang namanya Nigiaka. Nigiaka itu ternyata dari hobi suka kuliner ya. Iya, betul. Nah, bisa nggak cerita itu? Kok bisa tiba-tiba dari hobi ngincip, wes tak buka sendiri aja. Itu gimana itu? Jadi awal itu memang saya suka makan. Heeh. Semua suka makan. Aldi juga suka makan. Iya, tapi gak cocok kalau ini. Gak lemu-lemu. Nah iya makanya. Aduh, ngincip titik loh lemu. Kita ini gak suka makan, ngemil doang, gemuknya luar biasa. Kebanyakan vermipan ini, pengembang. Tapi Ini suka akeh- makan. akeh cacingnya berarti. Oh iya. Suka makan, oke. Ya, suka makan dan suka coba sesuatu yang baru di daerah tertentu. Gitu. Oh, ketika traveling itu suka kulineran gitu. gitu ya. Daerah ini apa nih yang oke, kita coba yuk gimana Iya. rasanya gitu ya. Oke. Gitu. Terus waktu-waktu waktu anak-anak masih balita ya, masih kecil, saya tuh ke Singapura. Saya diajak sama saudara yang di sana. Dia ngomong di sini tuh ada enak ayam four finger namanya. Four finger. Iya. Terus akhirnya kita ke sana sampai Tahun berapa itu, Mbak? Tahun berapa ya? Jauh sebelum pandemi atau Jauh deket-deket? sebelum pandemi ya. Oh, jauh ya. Iya. Oke. Terus Tahun 2017-an lah. 17-an. Iya. Oke. Ya, 17 ke atas ya. Yaitu saya tuh sampai ngantri-ngantri di Singapura Beli itu. Singapura itu.
ayam aja itu. ayam. Di Oh, orchard, vinjo. Dan di itu- orchard ya, itu di orchard posisinya, bukan? Iya, di orchard. Di orchard ya. Dan Oke. itu chicken wing. Nggak ada yang dada apa itu nggak ada, chicken wing. Iya, Cuman betul. chicken wing. Chicken wing. Oh. Panjang sekali. Saya sampai heran, ngapain sini ya? Terus akhirnya coba yuk gitu kan. Coba, akhirnya saya incip. Enak ini. Terus setiap kali saya ke sana, saya beli itu. Beli itu. Terus karena saya nggak bisa ke sana lagi karena sesuatu. Karena nggak tahu ya. Ya, ada amazing gitu kan. Itu kangen kan? Kepengen nyoba tapi nggak Enggak. keturutan. Ya, akhirnya aku masih inget banget rasanya. Memorinya kuat berarti ini. Terus aku coba Nyoba. selama setahun setengah. Hah? Setahun setengah. Nyoba salah setengah. Trial and error-nya itu. Terus aku jual ya sekalian Nyoba. sama berbagi sama lainnya. Gimana ini rasanya enak nggak gitu kan? Di share ke keluarga. Iya. Terus aku coba PO. Ternyata ada. Cuman setiap bulan itu berbeda rasanya. Oh, Enggak, belum kok- pakem. iya, Belum pakem. Selama 1 tahun setengah sampai akhirnya nemu Resep. Formula. ya formulanya yang baku, yaitu Thai SOP. Setelah 1,5 tahun ya. Iya. Berarti Mbak Ani mulai jualan berapa? 2017 kan ke Singapura. Iya. Terus kemudian mulai kepikiran untuk jualannya lagi. setahunnya 2018 Iya. 2019 gitu. Terus baru kepikirannya tuh 2021. Baru Ketika buka. pandemi dong. Iya. Iya. Ya itu. Oh. Ketika pandemi itu malah getol-getolnya karena mungkin banyak di rumah, nggak bisa Iya. kemana-mana. Akhirnya Kan income kan nggak ada. Jadi akhirnya ya kita harus survive kan. harus balik survive, lagi. betul, Iya. betul. Ya aku coba langsung ngangkat, gimana kalau kita angkat aja yang kemarin gitu kan. Oke. Terus karena saya sudah nemu formula sausnya Yang baru. kan. Yang penting tuh di sausnya. Di sausnya betul. Ayamnya podo ae ayam gitu semua ya. bisa. Tapi Iya, saus iya. kalau kita punya ciri khas, Mm-mm. itu nggak akan bisa, orang nggak bisa ngelupain. Nggak bisa gitu. lupa, betul, Contohnya di betul. Four Finger itu nggak ada nemu. Ricis kan beda. Iya. Ricis beda. Terus apa Kentucky atau McDonald itu kan juga McDonald's. beda. Hmm. Pasti ada khas gitu loh yang. Iya, Ya, betul. ya Nah, betul, itu betul. Saya ambil yang khasnya itu, yang di Four Finger itu saya aplikasikan ke sini karena saya lihat di Surabaya atau di Indonesia kan nggak ada Four Finger. Belum ya. Iya. Hmm. Adapun kemarin itu di Medan cuman 1 dan itu pun tutup sekarang. Kukut ya. Mungkin karena orang apa ya Nggak belum kenal. terbiasa. Iya, rasanya nggak terbiasa ya. Tuh, apalagi kayak Pak Aldi gini nyari pasti cari yang dada, cari yang paha. Kalau yang sayap-sayap tuh nggak mau. Iya, Iya. iya. Kepak Nah, itu. sayapku itu enggak enak. Ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita mesti berbagi waktu dengan Iya. iklan. Kita sabar Iya. dulu ya. Kalau Anda mau nanya-nanya atau mau merasa kenal sama Mbak Ani, narasumber kita ya. Dari apa namanya produk Nigiaka, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Tapi kita ke iklan dulu ya. Oke, Mas Freddy, kita masih Iya. bareng narasumber kita yang sejak kecil itu memang Diajarkan apa ya? Apa entrepreneur ya. fighting spiritnya itu luar biasa Betul. sampai hari ini ya. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol di off air tadi ternyata sosok ayahnya ini yang juga mengajarkan disiplin kepada putra-putrinya ya. Iya, betul. Sehingga harus orang itu kalau mau apa-apa nggak boleh manja atau harus bisa mandiri, betul ya tadi. Iya, betul. Nah ini yang penting ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang klop loh ya. Bapaknya ngajarkan disiplin dan mandiri, ibunya mengajarkan Entrepreneurship-nya luar biasa. Wah, Ini ya stop. modalnya dah. Bener. Karena kan seringkali orang bilang disiplin itu menjadi salah satu kata kunci ya untuk menjadi jiwa wirausaha. Karena orang wirausaha itu kan sakarep-karepnya gitu ya, beda sama ikut orang ya. Tapi kalau dia nggak disiplin kan dia bisa melanggar-langgar apa yang dia sudah atur buat Dia sebagai SOP sendiri. gitu. Betul. SOP-nya dilanggar-langgar Iya. Iya. gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggali mengenai yang tadi yang Nigiaka. Nigiaka ini akhirnya muncul dengan tampilan masakan atau kuliner Jepang. Bisa nggak diceritakan ke Atau sahabat sejak awal memang pakai nama Nigiaka. Nigiaka atau ganti dulu? Atau ini Nigiaka ini the end of gitu. Artinya akhir dari setelah pakai nama Frediaka, apa Aldiaka, Aldiaka. Yantiaka.
Ya ya Yuliaka. BEK. Iya, Bartoaka. Jadi awal itu saya dari sushi ya. Sushi. Dari Bikin sushi dulu. Sushi dulu dari tahun 2012. Awal ya, malam ya. Awal itu 2012 sushi, aneka sushi. Oh, itu sudah masih catering ya? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Ya, saya catering di 2000-an. Oh, 2012 2000-an. sudah punya anak tadi Iya, bikin sushi. Bikin sushi. Hah? Nah, sushi itu saya memang sengaja ke expertnya, yang masakan Jepangnya. Saya belajar saat itu. Terus saya buka bisnis sushi, khusus sushi. Jadi Online? Enggak. Online. Online ya waktu itu ya. Pada Oke. saat itu kan tidak ada online. Betul. Masih zaman BlackBerry ya. Ya, BBM-an tuh ya. Dudut. Messengeran. Oh. Iya. Jadi saya itu insya Allah tuh satu-satunya pada zaman itu. Oh. Gitu. Terus banyak sushi, hanya sushi teh, sushi peko-peko waktu itu. Peko-peko. Dan sushi langsung harga murah. Oh ya ya. Yang harga 10 ribuan itu. Duh. Ya itu. Pokoknya tempel pada nori zaman gitu itu, aja ya. Iya, pada zaman itu adanya seperti itu. Nah, saya tuh konsepnya saya di bawahnya yang sudah terkenal itu. Yang terkenal tadi. Tapi rasanya sama. Oh. Gimana caranya gitu kan? Belajar di chef yang punya pengalaman atau gimana? Saya ini off the record. Oh, the record. Iya, iya, iya. Iya, Ya Artinya, pokoknya belajar Ada di salah di- satu. artinya belajar dari orang yang benar gitu. Iya. Ya, yang memang capable untuk bikin sushi Iya. Ya. yang enak gitu ya. Iya, Oke, oke, karena dia oke. sudah pesen, jangan sampai karena ini kan Oke. saya belajarnya di salah satu chef yang hotel bintang yang 5. yang ikut gitu. ikut di yang kerja di sebuah hotel gitu Iya, ya. Oke, oke, oke. tapi dia masakan Jepang khusus kan, pada Oke. saat itu. Hmm. Jadi saya makanya tahu persis gimana komposisi untuk saus. Oh. Sausnya itu kalau kita mau Japanese real itu bagaimana taste-nya. Terus kalau untuk premium itu seperti apa. Nah, saya PR-nya tuh bagaimana saya rasanya itu rasa premium tapi harganya yang murah. Nah ini ngitung costnya ya apa waktu itu? Pada saat itu saya itu trial itu gak mungkin kan saya harus pakai bahan premium semua dengan harga yang low. Dicampur gitu Iya. ya. Akhirnya saya coba nemu komposisi dan saya jual. Dulu itu brandnya Sushiku. Sushiku. Sushiku itu aneka sushi mulai salmon, ayam, Ayam. terus ada unagi. Oh enak ya. Unagi seperti itu sampai alhamdulillah pada masa itu saya diwawancara sama Salah satu televisi, bukan radio. tabloid Oh tabloid. wirausaha. Zaman itu kan ada dulu. Betul ada. Ya itu saya diminta untuk jadi narasumbernya, tapi saya nggak tahu dari mana. Beliau katanya dari salah satu customer yang merekomen. Pada zaman itu Habis dari sushi, sudah selesai, saya ganti ganti profesi. makanan. Bukan, Apa lagi? saya jualan tas. Oh tas. Iya, Sushi. Loh ya kayak wadai sushi ini lho Fred, cekaknya udan. Sushi kan? Iya. Kan? Heeh. Terus gawe tase. Loh lah ya biar nggak kena hujan. Susinya dimasukkan. Kak, kedodolan kayak tahlilan ini nggak ada lo perkatan. Bukan ini tas-tas yang tas premium tapi KW ya. iya betul. Oh. Gitu. Pada masa itu dibeli sama Itu memang sengaja beralih atau itu hanya menambah portfolio? Selain ini aku kok masih punya waktu ya, masih bisa ya kejangkau ini, ya wis aku jualan ini aja gitu. Karena memang talentanya suka jualan. Atau Jadi gimana? karena saya itu untuk sushi saya ada asisten kan kemarin itu. Oh ngisi waktu kosong. Iya. Asistennya itu Yang nganuin yang menangani sushi. Iya. Terus Mbak Ani Jualan tas. Pinter lagi boleh duit kan. Iya. Dua-duanya jalan, Mbak. apa? Dua-duanya jalan. Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah pada jalan masa ya. itu, Oke, ya. Terus sampai berapa lama? Jualan tas. 2 tahun. 2 tahun. tahun. Terus bosen sushi, ganti Yono sekarang jual Yono dia. Yono ku Yusuf. Lu enggak tahu sushi itu lho. Konyone Yono. Habis sushi tas. Habis itu Saya sempat jadi jualan produk
kecantikan kesehatan. Oh, MLM. Multi level. Ya. Sempet kalau waktu itu saya kalau jualan kecantikan sama kesehatan tuh saya target biasanya. Karena terbiasa dengan target diri sendiri ya. Saya apa itu rewardnya saya harus achieve. Tapi alhamdulillah achieve ya. Alhamdulillah. Oke. Itu. Jalan-jalan terus Dan. Jalan-jalan. Ke Singapura. Ya. Terus beli lagi. Ketemu Forbing tadi itu. Oh, bulat lah ini. Enggak, bukan gitu ceritanya. Tunggu dulu. Oh, belum. Bukan. Ya. Tapi itu juga enggak bertahan lama ya? Kalau yang di MLM multi itu level. ya. Enggak, karena di situ kita harus bisa tego ya istilahnya sama temen. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Istilahnya iya. begitu. Dalam arti untuk mencapai sesuatu ya. Iya. Harus iya. gitu. Itu saya betul. ada bertentangan dengan hati nurani. Enggak Terus cocok. Oke. akhirnya saya berhenti. Saya putuskan untuk berhenti. Udahlah, nggak usah. Terus sembari itu saya cari-cari apa ya. Karena dasarnya kan kepingin suka umek gitu. Ya itu akhirnya jualan macam-macam. Apa aja? Bisushi, tas, MLM, terus jualan. Balik lagi Makanan makanan lagi. lagi. Sekarang ketemu apa ini? Sudah sushi Nigiaka itu. Nigiaka. Iya. Waktu bikin Nigiakanya dari resep yang waktu di Singapura. Iya. Pakai itu, pakai trial error itu. Berarti tahun berapa Mbak Nigiaka itu dimulai? 2021 mulai 21 muncul. tadi itu ya. Iya. Oke. Pakai nama Anikusin waktu itu. Anikusin, Iya. belum Nigiaka ya? Belum. Oh. Kok beda Nigiaka gimana? Jadi ceritanya saya kalau Anikusin terlalu banyak nama Ani. Ani. Iya. Bang Roma Iya. berarti. Iya. Oh, nih. Temennya Nila itu. Oke, terus jadi Nigiaka. Nigiaka. Apa sih artinya Nigiaka? Ada artinya nggak? Ada. Oh, apa itu? Jadi dia itu ceria. Oh, Jadi bahasa semua- Jepang ini ya Nigiaka ya. Oke. Nigiaka. Tak pikir singkatan apa gitu bukan ya? Bukan, bahasa Bahasa Jepangnya Jepang, ceria itu Nigiaka. Nigiaka. Oh. Itu. Ya. Jadi ceria gitu ya. Ya, Pak Ardi Nigiaka. Oh iya. Kamu apa? Hah? Nigi. Akar ngomong nggak di sensor. Kalau sudah tanggal apa namanya? Enggak, kalau sekarang sih belum. Kalau sudah tanggal 22-an itu ganti lagi kalau Apa itu? Sakukurata. Tompes. Khusus balik ya, lopul. Ya, Nigiaka ya. Terus ketemu pakemnya, rasanya tadi udah ketemu, baru sampai saat ini menggeluti Nigiaka. Iya, betul. Tapi ada yang spesial juga dari Nigiaka ini, itu ternyata juga pemburu event. Bener ya? Tapi nggak punya counter, tapi pemburu oven. Oven. Event kok open. Ya Allah, kagaknya maroti open. Event ya? Bener ya? Itu kenapa kok gak kepingin bikin counter sendiri? Ya, terus terang masih belum ada cukup modal. Wus, alasan yang masuk akal ini. Iya. Tapi ini sekaligus juga apa namanya undangan ya, barangkali ada yang investor silakan ya, ada angel investor yang mendengarkan program ini dan kemudian tertarik. Ini kok kayaknya dengar dari ceritanya ini kayaknya apa fighting spiritnya luar biasa itu, mau mendanai kan boleh-boleh aja kan ya, siapa tahu. Betul. Iya. Dari sekian event yang menarik apa? Kan pasti semua event ada suka dukanya ya. Iya, kalau saya yang menarik pernah event konser. Konser apa itu? Konser musik. Musik. Iya. Yang Jepang itu. Di mana? Konser musik yang di Karangpilang itu. 48 itu. 48 itu Ah, iya, kemarin iya, iya. di Delta. Oh, ikut. Ikut. Loh, kok gak ketemu Pak Aldi? Tuh, aku 49. Iya, menene 49. Keliru aku pas itu 45. Lah, aku durunge berarti. Iya, itu rame ya. Rame, alhamdulillah. Kalau konser-konser kayak gitu rame ya. Rame. Oh. Jadi memang segmennya memang kalau kayak tadi kan dijelaskan ya, Surabaya punya pasar. Nah, kalau yang kayak konser musik berarti gimana? Itu kayaknya datang kan juga dari beberapa wilayah. Nah, kebetulan untuk makanan saya kan segmennya untuk Gen Z. Gen Z semua. Ya, milenial dan Gen Z. Ya, Jadi ya, ya, alhamdulillah diterima. Justru yang kayak gitu langsung Iya.
apapun yang dari Nigiaka pasti diterima ya, kecuali kalau yang bazar-bazar kayak kemarin di Mas Fion Square itu ya. Iya. itu harus dipilih-pilih barusan. Iya, biasanya saya kalau udah konser tuh saya stoknya udah bawa di atas 200. Oh, Iya, iya. Iya. 200 itu. 200 betul. Iya. Iya. Kalau nggak gitu nggak nyampe harga sewanya. Oh iya, karena memang sewa ya. Oh iya, tetep. Gitu. Jadi kita harus bisa berhitung kalau kayak gitu harus Bener. pas. Wah, berarti waktu itu sempet berapa hari waktu itu? Yang konser biasanya sehari. Cuman sehari doang. Sehari 200. Wah, langsung. Kok gak ikut yang kemarin yang waktu Di mana? acara bola itu Di mana? di Bung Tomo? Nggak dapat info. Oh, itu ayam geprek 50.000 di situ. Ya karena apa namanya? Iya sih, karena tapi kan itu juga nggak bisa jadi patokan ya. Itu karena orang kelaparan, nggak ada makanan yang lain ya berapapun dibeli gitu kan. Buset 50.000. Iya, lebih karena kan memang apa namanya cari makan susah gitu kan. Lagian kan masanya sebanyak itu, tapi bahayalah kalau ikut kayak Makanya gitu. itu, kaget aku. Wah, 50.000 gak jadi beli. Iya makanya. Jadi aji mumpung Aji aja, mumpung. nggak bisa jadi patokan. Oke, menarik ya Menarik. ngobrol sama Mbak Ani. Mbak Ani, sabar dulu ya, kita ke iklan lagi ya. Iya. Nanti setelah itu kita lanjutkan kembali ya. Ternyata Iya. menarik ya. Iya, Ngobrol-ngobrol Sama Mbak Ani Nigiaka di ya, off air pengalamannya ini. banyak ya. Karena Betul. berbagai macam bidang usaha itu sudah pernah dijalani dan Iya. kerennya lagi Mbak Ani ini orangnya tidak gampang menyerah begitu ya. Iya. Selalu apapun bisnis yang lagi digelutinya itu selalu berusaha melampauinya dengan membuat target-target pribadi gitu Iya. ya. Iya, betul. Bahkan ketika menjalankan multi level pun akhirnya nyerah-nyerah karena kayaknya ini nggak Nggak sesuai hati nurani hati, ini. betul. Susah ini kalau kayak begini. Kalau saya bilang mungkin ini Mbak Ani sudah bukan murid lagi, motivator kayaknya. Motivator ya. Oh iya, no Oh, ya. temennya Mario Teguh ini. Iya. Teguh Karya. Iya, Teguh Karya. Oke, berarti Nigiaka 2021 sampai sekarang so far so good ya Mbak ya. Alhamdulillah. Dan apa namanya strategi pemasarannya itu selain open PO ya, Iya. online juga Mbak Ani dengan jam terbang yang udah makin banyak itu udah mulai bisa memilah dan memilih event-event mana yang kemudian sesuai dengan produknya Nigiaka gitu Iya, ya. betul. Iya. Oke. Tapi itu nggak gampang loh ya. Iya, memang butuh waktu Iya. kayak gitu. Ada satu hal lagi yang mungkin dari sahabat kami harus diketahui. Ternyata Mbak Ani ini nggak hanya sekedar jualan, tapi dia melengkapi segala sesuatunya dengan certified. Sertifikat. Ibaratnya kayak kemarin yang terakhir dapat yang masak itu juga ya. Iya. Nah, jadi itu kan penting. Iya. Jadi Cerita. Nah, biar monggo. cerita. Apa aja yang dan kenapa kemudian Mbak Ani merasa karena jualannya makanan gitu Mas Fred ya. Oh, ternyata ini Harus NIB dilengkapi. apa itu. Nah, Iya. gimana? Pertama-tama itu saya halal ya. Karena makanan Jepang kan identik dengan tidak halal. Tidak halal. Betul. Oke. Saya pengennya itu kan konsumsi di Indonesia ini kan masyarakatnya banyak yang muslim. Jadi saya mengutamakan ini harus halal dulu. Sampai akhirnya kemarin saya daftarkan untuk ayam Nigiaka ke Sukovindo. Ya, akhirnya Iya. lolos. Masih Oh, proses. masih proses. Iya, masih proses. Terus kemudian sausnya juga saya daftarkan. Jadi alhamdulillah sudah lengkap untuk masalah itu ya, makanannya. Makanannya. Terus kemudian dari orangnya sendiri? Sertifikatnya kan. Iya, saya pernah ngikut itu sertifikat untuk chef BNSP. Oh, udah BNSP Itu bagus. yang harus. Iya. Jadi apa ya? Kita ini dituntut untuk kan makanan Jepang. Kalau kita misalnya yang masak itu punya sertifikasi kan lebih afdol gitu. Betul, itu yang penting. Iya. Karena beberapa waktu itu saya juga pernah ngobrol ya, nggak dari beberapa hotel dan instansi ya, itu ketika kita ingin join gabung dilihat dulu ini sudah betul nggak, terutama untuk perizinan halal, BPOM dan sebagainya, dan juga dari orangnya yang membuat itu ada sertifikasinya nggak, cara membuatnya Iya. itu ternyata juga penting juga, jadi ada nilai plusnya di situ ternyata.
Iya. Bener ya? Iya. No. Ada berapa orang waktu itu? Ada banyak ya. Itu dari hotel. Rata-rata dari hotel Oh bener yang kan? ikut. Karena memang sekarang nilai plusnya ada di situ Pak Aldi. Jadi Gitu ketika ya? Sertifikasi ya? menambah yakin Sebagai bahwa chef gitu ya? ini produknya ini sudah ada sertifikasinya Iya, dan yang itu- membuatnya Apalagi sertifikasinya sudah BNSP, artinya kan memang ini yang diakui secara apa namanya nasional. nasional begitu ya. Iya. Nah, di sini juga ternyata dari makanan sudah selesai, sudah bagus. Sekarang nambah lagi. Oh ada yang baru ya? Kemarin waktu graduation, Pak Adi kan tahu, kan banyak mama yang cantik-cantik. Salah satunya yang merias. Oh jadi namanya jadi Animua sekarang ya? Iya. Makeup artist gitu ya? Sekarang juga menekuni mua. Itu Mua. gimana kok bisa makanan, tas sudah, MLM sudah, sekarang nambah mua, ini gimana? Makeup artist ini. Gimana ya? Balik lagi, perempuan ya. Tapi memang dijalankan secara profesional atau itu cuma hobi kemarin karena kelihatan konco area-area ini kok ketok kumus-kumus kabeh ini tak Tawadai. wedai atau gimana Mani? Saya memang basic hobi ya. Hobi suka ngerias orang. Ngerias orang ya. Jadi ini bukan barang baru dalam tanda petik bukan barang baru ya. Dari dulu emang sudah punya Sudah punya hobi suka. hobi Iya. suka ngerias. Iya. Oh, oke. Tapi dijalankan profesional nggak? Artinya memang menerima jasa untuk rias manten kah, rias apa, wisuda atau apa atau Iya. gimana? Oh iya. Iya. Oh bener Freddy berarti. Tak kira cuma main-main sama teman-teman itu kan aku ngelihat itu rias-riasan. Iya. Tanti dirias terus jadi Wayu loh bukan berarti Tanti jelek loh ya. Jadi kemarin kita tuh dapat endorse. Dapat endorse. Oh iya dari beliau aja ya. Iya, Mbak alhamdulillah. Tanti sama Bu Helmi kalau Mbak Tanti. Iya. Iya. Makanya tuh kemarin, wih, semuanya kok jadi elok-elok semua gini. Cuma sayangnya kita ya Pak Aldi ya, kok nggak diwedai. Oh, nah kayak lanang gak iso Fred. Oh, gak iso ya? Luntur. Bisa. Oh bisa ya. Tuh, saya itu ngerias. Jadi Dracula lah. Kalau Iya. kalau kiprahnya yang mua ini gimana? Apakah akan diseriusi seperti makanan tadi atau gimana? Ya, kepengennya segala sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau saya. Dan juga bersertifikasi sekarang. Iya. Tuh, Oh bener sudah kan? sudah sertifikasi ya. Ya graduationnya nanti tanggal 13. Wih, keren. Itu untuk yang makeup ya. Iya. Itu juga BNSB. Kenapa? Sertifikatnya BNSB. Bukan dari L'Oreal. Oh dari Keluarinnya dari L'Oreal Indonesia. Oh, oke. Sertifikatnya. Tapi kan itu something juga begitu ya. Artinya Iya. belum banyak kayak orang yang pegang kayak sertifikasi itu ya. Iya, ini kan kayak semacam lembaga. Lembaga dari L'Oreal, L'Oreal. BFBL, Spectra. Itu juga secara free untuk memberikan wanita ini untuk bisa menjadi wanita yang multi talent. Termasuk oke. bisa merias. Bisa Sehingga dia merias. bisa survive di perekonomian kan. Oh, kalau orang-orang yang suka merias kayak Mbak Ani gini nih merias diri sendiri bisa ya? Bisa. Oh. Harus itu wajib. Oh iya. Sebelum kita merias orang lain, orang harus ngeliat kilo hasil riasanku gitu ya. Iya. Oh. Lebih mudah atau lebih gampang nggak mulai sendiri? Loh, kok lebih mudah lebih gampang gimana? Lebih sulit apa lebih mudah? Loh, Kita beli peta ya. Lebih sulit apa lebih mudah kalau ngeliat sendiri? Kalau sendiri lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Kalau orang? Kalau orang kita harus menyesuaikan keinginannya. Loh, tapi kalau sendiri enggak pakai kaca ya, Angel. Yang Oh lah iya, kalau orang lain kan nggak pakai kaca loh. Lebih sulit apa lebih gampang merias diri sendiri nggak pakai kaca gitu? Lebih angel. Tapi kalau bagi saya ya lebih sulit pakai kaca. Kenapa? Karena waktu itu yang dipakai kaca spionnya bis. Jalan lagi. Ketok kuwede. Ya. Oke. Oh jadi make up itu juga apa namanya digeluti sekarang ya. Iya. Dan so far sudah cukup punya pelanggan begitu. Alhamdulillah ada. Setelah lulus itu ada yang minta tolong. Biasanya untuk apa? Biasanya wisuda. Wisuda. Lebih banyak wisuda Iya. ya. Terus ini kita juga bantu untuk jadi teman-teman itu kan ada job itu selalu di-share. Siapa yang mau gitu kan. Kemarin itu kita ngerias fashion show-nya Arfa.
Oh, fashion Arfa. show, Iya. show kayak gitu itu. Jadi model-modelnya Arfa kita hias. Udah itu. Itu Kita duitnya dapat. lumayan ya Mbak Ani ya? Ya lumayan. Lumayan alhamdulillah. mana sama kalau jagasan Nikiaka? Kenapa? Lumayan mana? Sama jualan di Giaka sama ya? Ayo. Ya untuk saat ini karena masih pemula saya yang di MUA ya masih gedean nih Yo. Saat Saat ini, tapi tunggu tanggal mainnya. nanti kayak tadi loh Susi ya, Ya. sudah ada yang nangani, Ya. datang. Ya, ya. Nikiaka sudah ada yang nangani, maunya dikenceng. Tidak. Kayaknya gitu ya. Iya. Nah, ini goalsnya ini rencana kedepannya gimana? Nikiaka mau tetap mengejar event-event atau kepingin punya galeri yang besar atau gimana? Saya pribadi sih kepingin punya stand ya. Heeh. Stand yang punya sendiri dalam arti nggak sewa Ya. gitu kan. Karena saya sudah pertimbangkan kalau sewa segala macam kurang menguntungkan bagi kita. Besar soalnya ya. Di samping itu kan kalau sewa kita harus jangka panjang baru bisa. Karena saya lihat teman-teman saya yang buka Mhm. stand itu berapa tahun dia dipindahkan. Itu kan menyulitkan bagi customer-customer yang betul. mencari ya kalau artinya, sudah. Artinya keberlangsungan usaha kita itu masih ditentukan oleh orang lain gitu Iya, betul, ya. Kalau iya. kalau nggak punya sendiri itu ya. Iya. Hmm. Jadi akhirnya saya pikir panjang, saya Kalau di rumah belum memungkinkan. yang Di rumah yang sekarang ditinggalin itu nggak memungkinkan untuk buka ini karena bukan jalan raya ya. bukan jalan raya, tapi saya kemarin tuh sempat survei kuliner kan. Sekarang ini kan lagi happening rumah nyelempit aja tapi Bisa, dikunjungin. betul. Iya. Ibaratnya hidden gem. Oke. Iya. Hidden gem, iya. Mutiara yang tersembunyi ya. Bukan mutiara yang hilang. Bukan Nanti mutiara. nyanyi dong. Bukan, yang hidden. Hidden. Artinya ya targetnya sekarang adalah bagaimana membuat Nigiaka menjadi gem yang hidden tadi itu ya. Iya. Apa upayanya Mbak Ani? Iya, untuk Iya, kedepannya. pertama-tama saya berusaha untuk menyempurnakan lagi untuk menu-menunya. Untuk target saya itu tentukan dulu segmennya tuh apa, gitu karena kan kita ini kan kalau jualan bicara segmen. Betul. Usia berapa yang harus kita bidik gitu kan. Sehingga kita bisa menelurkan menu-menu yang diminati para customer. Itu nanti saya yang pelajarin. Jadi nggak bisa dalam waktu deket kan. Pasti ada survei. Terus di mapping dulu di situ terdekat itu apa. Jadi contohnya universitas mana yang terdekat tempat saya. Iya, ya, Kira-kira karena marketnya bagaimana? memang untuk Gen Z tadi itu Iya, ya. Oke. betul. Kalau Nigiaka itu ada berapa varian sih? Kalau untuk ayamnya tuh kita ada ayam Cuman Nigiaka. bedanya saus doang ya? Saus doang. Oh, saus Ada doang saus ya. Nigiaka, ada saus mentai, terus ada saus barbecue. Biasanya kalau anak-anak ini saya tahu pengalaman sampai saya munculkan saus barbecue itu karena di pasar ada anak-anak toh. Nah anak-anak itu nggak suka pedes. Nggak suka pedas. Jadi berarti. akhirnya barbecue yang saya kasih. Itu yang pure nggak pedas ya? Iya. Kalau yang dua yang lain itu ada aroma Mentai. pedasnya begitu. Mentainya saya Mentai. ini nggak pedes. Nggak pedas juga. Karena ya Oke. balik lagi dari event to event. Saya setiap kali kalau ada spicy dikomplain. Oh gitu ya? Karena peminatnya banyaknya rata-rata Gen Z sama Gen milenial Dan itu. itu anak-anak tuh nggak doyan pedas ya anak-anaknya? Kadang. Oh. Jadi ada yang nggak suka pedas. Oke, Jadi di situ oke, saya oke. akhirnya merubah resep. Iya. Asal mulanya saya berubah menjadi nggak spicy karena dulu tuh saya spicy. Jadi nggak spicy karena mengikuti. Ngikutin pasar Hmm. gitu. Mbak Ani, dirimu nggak khawatir ya kalau misalnya Nigiaka ini kan marketnya nggak luas kayak misalnya ini Iya. bukan apa-apa ya, cuman membandingkan dengan makanan-makanan yang kayak pecel, rawon, bakso, mie ayam. Oh, itu gitu makanan rakyat ibaratnya. Makanan rakyat gitu ya. Nah, punya Mbak Ani ini Nigiaka ini kan Khusus. marketnya khusus banget begitu ya. Karena Iya. nggak pernah khawatir atau wah ini kalau marketnya cuma segini gimana ya cara bisa memaksimalkannya? Enggak ya? Atau justru menjadi pionir makanan. Atau justru itu yang menjadi trigger Ya. sehingga Anda bersemangat untuk yang penting pokoknya aku Punya grab beda. makin banyak orang di marketku ini. Iya, gimana? Atau gimana?
Jadi pertama-tama saya menyiasatinya dengan saya selalu mencoba menu-menu baru, collab. Kolaps. Jadi istilahnya apa yang diminatin sama Gen Z, Hmm, hmm, hmm. terus apa yang diminati dengan milenial itu seperti gimana? Karena beda. Terus generasi kita juga beda kan Beda, pasti. beda, betul. Nah itu saya selalu coba menelurkan komposisi yang baru. Hmm. Terus saya trialnya di mana? Di event bazar. Oh, gitu ya? Penerimaannya masyarakat terhadap makanan baru ini bagaimana? Oh, justru event-event itu Iya. Event-event. dimanfaatkan untuk salah satu diantaranya mencoba itu ya. Iya, jadi mereka bagaimana RO-nya? Kalau mereka suka kan pasti balik lagi. Kalau mereka nggak suka pasti nggak akan pilih itu kan. Gitu. Jadi belajarnya itu langsung secara itu ya, prakteknya dari event ke event dari Iya, itu. saya gitu dulu ya. tuh sausnya banyak sekali saya dulu. Ada berapa? Dulu ada yang di display tuh saus keju, saus black pepper, nigiaka, terus mentai belum keluar, saus mentai. Hah? Yaitu. 6. Ya. Oke. Terus semuanya ini yang Pedas. best seller itu yang cuman ya itu tadi, mentai, nigiaka sama barbecue. Barbecue. Tapi barbecue pun di pasar enggak keluar. Enggak keluar ya. Jadi untuk event di rumah aja. Contohnya kalau pesanan ulang tahun, birthday Baru. package itu baru. Misalnya ini untuk anak TK, untuk anak SD dan tanpa Pedas. pedas. Jadi akhirnya ayamnya saya marinasi pakai barbecue semua, nggak pakai nigiaka. Sip. Iya, Nah, iya, iya, ini buat sahabat UMKM kan kepingin mencoba ya. Kan memang nggak ada counternya, nggak ada apa. Kalau kepingin pesen atau kepoin produknya Nigiaka di Iya, mana dari ini? tadi kita belum sempat nanya ya. Iya. Kepoinnya di mana Di gitu mana ya. ini? Monggo disampaikan. Ya, kita adanya di IG ya. IG itu di nigiaka.ac. .ac. Jadi di situ di Instagramnya ada menu-menu yang apa namanya yang saat ini bestsellernya ya. Iya. Kalau untuk ordernya di mana bisa nggak? Sudah di online atau belum? Saya belum ada. Oh belum online. Iya, ada tapi saya jarang online kan. Oh jangan online kan. Iya. Jadi nanti via Instagram aja. Bisa. Instagram aja biasanya. Terus DM. Nigiaka.id tadi. Iya. ya bener ya. .ac. AC. .ac ya. Nigiaka, NIGIYAKA gitu ya. Iya, .ac ya. .ac. .ac. Oke. Nomor telepon Ada? Ada Di nomor berapa? Monggo. 0821 3141 7979. 7979. ulangi berarti coba. 0821 3141 799. Bener ya? Salah. 7979. 979. Ah bener kan? Ulangi yang bagus dong. 0821 41 79 79. Bener kan? Betul. Iya, betul. Betul. Tapi kan tadi ngomongnya keburu-buru. 79, Nggak jelas gitu loh. Oke, Mbak Ani, hari ini kita ada ngobrol di Rumah UMKM. Sebagian yang mendengarkan ini bisa jadi adalah pelaku-pelaku orang-orang baru ya. Mereka yang baru menapaki berkarir dalam tanda petik di menjadi pejuang cuan gitu ya. Iya. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai sebuah pembelajaran dari sekian panjang Anda menggeluti berbagai macam apa istilahnya profesi ya. Profesi, Ya. bakat, cari cuan iya. pokoknya. Dan apa sih yang paling membuat orang itu harus struggle begitu? Menurut Mbak Ani Cahyani ini seperti apa? Ya kalau saya pesannya itu ya, kalau kita semangat kondisi bisnis kita baik-baik aja, itu hal yang wajar. Kalau kita bersemangat ketika bisnis kita baik-baik saja itu wajar. Iya. Tapi gimana kita tetap semangat kondisi bisnis kita tidak baik-baik aja. Caranya harus? Kita harus isi leher ke atas. Hmm, Isi pengetahuan dari leher ke atas. dari leher ke atas. Leher ke bawah gak usah, melorot juga tidak apa-apa. Pokoknya leher ke atas, Iya. gitu ya. Iya. Jadi harus belajar, Iya, belajar dan belajar. terus belajar ya. Iya. Oke, itu saja. Sip. Keren itu ya. Luar biasa ya. Jadi Mas Freddy, ini kan muridmu ini. Iya. Bagaimana Mbak Ani kesehariannya ketika di Barto and Friends? Kalau dari saya sih memang Mbak Ani ini tipe murid yang nyantai. Nyantai Betul, tapi nyantai. ya cool, bawahnya memang cool banget tuh Iya, orangnya. nyantai. Tapi ketika kemarin ujian, evaluasi, bagus nilainya. Kaget saya. Temenan lah mas. Loh iya, belajar dari mana nggak tahu saya. Dan kemarin
waktu ketika kita coba untuk apa namanya di beberapa event ya masuk sebenarnya. Masuk ya. Nah ini yang bikin saya bingung, ternyata ya ketika sudah lulus saya baru tahu tadi ketika kita wawancara tadi ya memang dari ibunya sama ya orang tuanya ya yang punya peran aktif mendidik seorang anak yang menjadi entrepreneur yang kuat ya. Iya, Seperti iya, iya. Kita harus percaya bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Oke? Kalau prosesnya bagus, pasti hasilnya bagus. Iya. Satu di antaranya Ani Cahyani gitu ya. Betul. Sukses terus ya Mbak Ani ya. Terima kasih. Semangat terus ya, apapun yang ada di depan kita ini, kita harus maju tak gentar membela yang bayar. Yang bayar kan konsumen kita. Benar. Berarti kita harus membuat mereka senang dengan produk-produk kita gitu Ya, ya. membela yang ikut yang basar. Oke. Kalau ada yang basar loh. Keep in touch terus dengan Rumah UMKM supaya nanti kalau ada basar-basar bisa join begitu ya. Iya. Oke, Terima thank you Mbak Ani ya. kasih. Salam untuk keluarga ya. Semangat. Terima kasih Ya, Pak Rudi. ya, oke, Terima oke, kasih, baik. Mas Freddy. Ya. Sama-sama. Sudah Fred, pulang kita. Ya. Sampai kita ketemu minggu depan. Ketemu minggu depan di rumah UMKM 96. Terima kasih. Dah.